Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya pada hari yang ceria ini. Di sini saya akan membahas tentang apa itu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan disebut kalau dalam bahasa hukumnya itu bedrog. Jadi seseorang yang melakukan tipu muslihat dengan cara, dengan maksud, dengan niat jahat. Ada 3 unsur. Satu, itu disebut mens rea. Yang kedua, for rea. Yang ketiga itu obstacle aus onmer. Jadi ada 3 unsurnya. Kenapa seseorang itu melakukan penipuan? Pertanyaannya. Karena di dalam dirinya, di dalam pikirannya sudah ada niat jahat untuk menguasai barang orang lain, ataukah itu mobil, ataukah itu rumah, ataukah itu uang, atau benda-benda berharga lain. Jadi yang pertama adanya niat. Dan peristiwa tindak pidana penipuan ini, peristiwanya itu ada di depan. Jadi itu yang harus kita pahami, peristiwanya ada di depan. Delik yang harus dipahami betul yaitu adanya serangkaian upaya diri pelaku untuk menggerakkan orang. Jadi itu deliknya. Adanya upaya yang dilakukan si A terhadap si B untuk menggerakkan si B memberikan barangnya kepada si A atau hartanya atau benda-benda berharga kepada si A. Jadi itu ya teman-teman deliknya yang harus kita pahami mengenai tentang tindak pidana penipuan. Jadi banyak masyarakat, banyak orang yang mungkin menjadi korban tindak pidana penipuan karena kurang pahamnya atau diiming-imingi. Contoh kasusnya seperti ini teman-teman, yang menjadi contoh kasus tindak pidana penipuan. Contohnya si A mengatakan dia ingin menjual tanahnya terhadap si B, dan si A mengatakan tanah ini tidak dalam sengketa, tidak dalam perkara, tanah ini milik saya secara sah dan terpercaya. Tetapi pada faktanya tanah tersebut dalam sengketa, dan surat-surat yang dimiliki oleh si A pun bukanlah surat hak milik, melainkan hanya surat petok girik ataupun SKT ataupun SKGR. Jadi itu suatu tindak pidana penipuan karena sesuatu yang dikatakan awalnya begini ternyata pada faktanya tidak begitu, maka sudah terjadi yang namanya penipuan. Tidak selarasnya sesuatu yang dikatakan A dengan fakta yang harus diberikannya kepada si B. Jadi itu ya teman-teman pengertian dari tindak pidana penipuan maupun contoh kasus tindak pidana penipuan. Mungkin pembahasan yang kita bahas ini simple, tapi ya penjabarannya harus dipahami supaya kita lebih mengerti. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Semangat dan salam sukses.